Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita untuk menerimanya. Sebab karena anugerah-Mu yang begitu besar itu, dosa-dosa kami yang besar itu juga sudah dihapuskan. Dan Engkau bisa memaafkan kami. Dan bertambah-tambahlah sukacita kami dan karena anugerah-Mu yang luar biasa itu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kesukaan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan bersuka cita, bahagia. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya dengan Tuhan, maka dia akan bersuka cita sekalipun di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dan persoalan. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan sukacita dan kekuatan kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita sudah ditebus oleh Kristus. Dosa-dosa kita yang semakin besar dan terlalu banyak itu membuat anugerah Kristus juga semakin bertambah-tambah. Ketika kita berhutang sedikit, maka anugerah itu sedikit. Ketika kita berhutang banyak, maka anugerah itu semakin banyak. Bahkan ketika kita berhutang luar biasa banyaknya, maka disitulah Tuhan juga menganugerahkan anugerahnya yang luar biasa besarnya kepada kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika kita berdosa dan ketika kita mengerti bahwa dosa kita itu besar, itu terlihat dari setiap hukum Taurat yang kita kenal. Hukum Taurat membuat kita mengenal begitu banyak, begitu besar, begitu beratnya dosa-dosa kita. Ketika kita melihat hukum Taurat, membaca hukum Taurat dan mengerti hukum Taurat, maka kita mengerti bahwa hidup kita ternyata tidak ada satupun yang benar. Oleh karena itulah, karena hukum Taurat itulah kita mengerti bahwa dosa kita itu begitu besar. Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain di dalam kecuali Aku. Itu saja firman Tuhan yang pertama. Saudara-saudara, apakah kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita? Belum tentu. Ada begitu banyak orang yang menjadikan Tuhan bukan nomor satu. Saudara-saudara, hati-hati. Mungkin kita tidak menyembah Allah yang lain, sama seperti yang dikatakan dari titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah air untuk disembah dan atau bertakwa kepadanya. Memang kita tidak menyembah Allah yang lain. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak pernah menduakan Tuhan. Tapi sadarkah kita
Sering sekali kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan kita, meninggalkan kebaktian kita, meninggalkan persekutuan kita hanya karena kenikmatan, hanya karena uang, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan dan sebagainya. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena apapun di dunia ini berarti dia menduakan Tuhan. Orang yang tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya berarti dia tidak menomorsatukan Tuhan. Artinya kita sama saja sudah menduakan Tuhan. Itu satu gambaran saudara-saudara bahwa ternyata dosa kita itu adalah begitu besar. Membunuh misalnya, ya. Apakah kita tidak pernah membunuh? Dengan kita berkata-kata kasar kepada orang lain, sama saja kita sudah menyakiti hati orang lain. Dan ketika kita menyakiti hati orang lain, berarti kita juga sudah termasuk membunuh dia. Paling tidak membunuh karakternya. Itu juga dosa. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak pernah membunuh manusia, tapi kita sering menyakiti, kita sering menghina, kita sering membuli, kita sering memfitnah. Itu sama saja juga dengan membunuh orang lain, membuat orang lain menjadi terhinakan karena kata-kata kita. Apakah kita tidak pernah korupsi atau berdusta, mencuri misalnya? Siapa yang berani berkata bahwa kita tidak mencuri? Siapa yang berani berkata bahwa kita tidak korupsi? Siapa yang berani berkata bahwa kita tidak pernah berdusta? Engkau di mana? Ya sudah, saya sudah OTW. Padahal dia masih di tempat tidurnya. Kamu berada di mana saat ini? Kamu berada di mana, Pak? Iya, saya di kantor. Padahal bukan di kantor. Tapi mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apakah itu bukan berdusta? Apakah itu bukan berbohong? Berbohong. Dan banyak hal yang kita lakukan yang melanggar hukum Taurat. Semakin kita membaca hukum Taurat, semakin kita mengerti hukum Taurat, semakin kita mengenal hukum Taurat, maka kita semakin mengerti bahwa begitu besarlah dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari dosa-dosa kita begitu besar, maka kita juga mengerti bahwa karunia dan anugerah Tuhan semakin besar kepada kita. Nah, yang menjadi persoalan karena orang berpikir bahwa ketika kita semakin banyak berdosa, maka semakin banyak anugerah. Lantas, bolehkah kita semakin terus tinggal di dalam dosa? Tidak. Itu yang dikatakan kalau kita boleh baca di ayat 20 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Baru ayat yang pertama pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini yang dijelaskan oleh firman Tuhan yang berikut dari ayat 1 ini sampai ayat yang ke-8 ini firman Tuhan kita. Sekali-kali tidak, bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Memang ketika kita bercermin kepada Taurat Tuhan, maka kita mengerti bahwa dosa-dosa kita itu begitu banyaknya. Sehingga kita mengerti sebegitu banyak dosa yang kita alami, maka karena itu semakin besarlah kasih karunia Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih boleh berpikir bahwa karena semakin banyak dosa berarti semakin banyak anugerah? Lantas bolehkah kita tinggal di dalam dosa? Tidak. Karena sekali-kali karena dosa itu membuat kita binasa. Dan kita sudah ditebus oleh Kristus. Jangan sia-siakan lagi penebusan Kristus. Kalau kita menyadari bahwa
kita dibaptis, kita dicelupkan dalam kematian Tuhan Yesus dan dibangkitkan juga dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri sudah berkorban begitu besar kepada kita, maka jangan lagi tinggal di dalam dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, tinggallah di dalam kehendak Tuhan. Lakukanlah yang benar, tinggal dalam kekudusan Tuhan. Mari lakukan yang benar di hadapan Tuhan dan bersikaplah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh semakin meneguhkan kita untuk tetap semangat bertahan dalam kebenaran. Karena ingat, ada begitu banyak kuasa-kuasa kedagingan kita yang melemahkan kita sehingga kita terlalu gampang untuk jatuh ke dalam dosa. Maka bertahanlah, tetaplah kuat, tetaplah setia terhadap kekudusan kita, terhadap diri kita, supaya kita boleh menjaga diri kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu supaya kami semakin diteguhkan untuk betul-betul boleh tinggal di dalam kebenaran Tuhan, sebab Engkau sudah menebus kami, dan dosa yang kami lakukan sebelumnya itu akan melahirkan maut, dan itu adalah kesia-siaan. Tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar, maka kami sudah diselamatkan. Oleh karena itu kami tidak lagi harus tinggal dalam dosa, karena dosa menjadi membawa maut bagi kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggallah dalam kebenaran Tuhan. Jangan lagi lakukan dosa, sebab kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita sudah dibaptis. Orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus berarti kita sudah dikuburkan dalam kematian Yesus Kristus dan sudah juga dibangkitkan pada saat ketika Yesus dibangkitkan. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari esok. Salam.